Marilah para santri niatkan dalam hati mondok untuk mengaji demi akhlak yang terpuji. Apalagi nang nintoha ditinggalkan orang aja belum tentu mikirkan seorang. Gesan apa seorang mikirkan orang. Pak ditinggalkannya kawin tak rasa. Santri yang bermartabat kuat. Santri yang bermartabat kuat bukan harus berarti seorang santri itu berbadan kuat, tidak mempunyai jerawat dan mempunyai wajah yang memikat. Firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya jar Tuhan, sepaling mulia kalian yaitu sepaling takwa kalian kepada Allah. Jadi menurut firman Allah Ta'ala tadi, seorang santri yang bermartabat kuat bukan harus berarti santri itu berbadan kuat dan gagah. Yaitu santri yang bermartabat kuat ialah seorang santri yang berusaha untuk mengerja taat dan berusaha untuk meninggalkan maksiat. Bolehkah bernyanyi sedikit nih? Nang mana hafal iringi, nang mana kada hafal dengari. Marilah para santri niatkan dalam hati mondok untuk mengaji demi akhlak yang terpuji. Tinggalkan kenyamanan, tinggalkan yang tersayang demi untuk meraih keberkahan dan impian untuk masa depan. Seorang santri ialah apabila seseorang bisa disebut santri apabila seorang itu mempunyai beberapa syarat agar bisa disebut seorang santri. Salah satu di antara syarat orang bisa disebut santri ialah jar guru tuh apabila seseorang itu berakhlak seperti akhlaknya santri, maka seorang itu bisa disebut dengan santri. Walaupun jar guru tuhnya lain santri, tapi nya berakhlak seperti santri. Misal akhlak-akhlaknya santri belajar, mengamalkan dan mengajarkan. Jadi napa-napa yang sudah diajarkan di pondok, misalnya subuh belajar, jangan kada belajar setengah hari belajar. Habis itu nang kedua mengamalkan napa-napa nang jesidin diamalkan tunggal di kita naik kita kada kawa salajur banyak, kada kawa langsung habis sekali taguk. Sesuatu nang kada kawa dikerjakan beraktaan jangan ditinggalkan sebertaan. Misalnya je guru toh baca Al-Quran jesidin 1 juz misalnya sehari, kada kawa 1 juz jangan ditinggalkan 1 juzannya. Misalnya setengah lembar sehari atau kada kawa juga setengah lembar, kada kawa 1 juz setengah juz gitu nah. Kada kawa setengah juz barangai salambar, kada kawa salambar barangai 3 ayat jesidin asal dikerjakan ada atau sehari membaca. Amun kada kawa juga 3 ayat pakabir arba takbir aja, maka takbirkan deh saya orang tuh 4 kali takbir. Karena kenapa jadi sidin nyuruh kita ada amalan? Karena ada di dalam kitab Bughyatul Muhibbin, di situ manakib guru sakumpul yang citakan Al-Zahra ada disebutkan suatu faidah madadus syekh fi wirdihi, bermula
madat atau pertolongan guru, yaitu pada wirid atau amalannya itu guru. Madat ini sesuatu pertolongan guru yang secara rahasia. Jadi tunggal di kita nain apa-apa aja nang jasidin suruh terus lanjutkan lagu tadi. Niatkan dalam hati, yang mana niat mulai awal mondoknya untuk karena disuruh kuitan, marilah kita ubah mulai wahini mondok untuk mengaji dan akhlak yang terpuji. Terus lanjut lagu tadi juga. Tinggalkan kenyamanan. Di dalam dikisahkan di dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sultanul Aulia, di situ disebutkan ada seorang perempuan yang menitipkan anaknya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk dididik pelajaran suluk kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Lalu sang perempuan ibu tadi meninggalkan anaknya untuk dididik. Kemudian beberapa waktu kemudian, beberapa minggu maksudnya, atau beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, sang ibu tadi ingin menjenguk ke kediaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi untuk melihat sang anak. Kemudian ternyata sang ibu tadi melihat anaknya dengan badan yang kurus, dan kemudian berjalan lagi sang ibu tadi melihat ke suatu tempat, ternyata di sana ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sedang memakan ayam. Dan sang ibu tadi ingin menanyakan apa arti dari yang dilihatnya tadi. Maksudnya kan apa aja mamanya nih dalam hati anak seorang kurus, sedangkan gurunya napa makan nyaman di ruangan. Betul ditakutnya gitu. Betul dijawab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sambil meletakkan tangan ke tulang-tulang ayam nang sidin makan tadi, sambil berkata, jadilah dengan izin Allah yang menciptakan tulang-tulang yang hancur, maka tulang-tulang ayam tadi kembali menjadi ayam semula dengan izin Allah. Habis itu dia sambil berkata ayam tadi pas sudah jadi atau berkokok yang bunyinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah. Habis itu sang perempuan tadi terdiam. Di sana dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Jarsidin, lamunnya bahasa kitanya toh, lamunnya anakmu nih sudah kawa seperti aku, maksudnya menjadikan nang mati teh kawa jadi hidup dengan izin Allah. Lamunnya sudah kawak itu, ayuha anakmu nih hendak makan sebanyak-banyaknya ayam, kayak apakah? Artinya sakit dulu, lapah menjalaninya, berakit-rakit dahulu dan bersenang-senang kemudian. Dan banyak lagi nang sakit-sakit tuh, misalnya jauhi kenyamanan lo, kayak ada ulama nang guring sidin bental nyiur, sedangkan kita wah ini bental nyaman berpa tilam berapa lapis, ya tuh sawat kada bersyukur juga. Dan sambung lagi kisah nyanyi tadi, tinggalkan yang tersayang, kayak kuitan yang basic, kuitan berlan nggak ada basic, mama, abah, ading, kakak, kai misalnya, atau nini,
kita sayangi banget tuh di rumah. Jadi bersabar aja lo kita tinggalkan. Jadi seminggu sana padel ko sehari. Apalagi nang ninto ditinggalkan. Orang aja belum tentu mikirkan seorang. Gesan apa seorang mikirkan orang. Pak ditinggalkannya kawin tak rasa. Sudah ditinggalkannya kawin, diundangnya pulang ke perkawinannya teh. Kayak apa perasaan? Kak aja, tuh laki lah hari Ahad pengantinan ulun ya. Sakitnya tuh di sini ujar nang merasakan belaan lah kada menyinggung bang. Ayo hadinya aja, kena ulun tuh laki aja pengantinan pian insya Allah aja. Itu lakinya. Pas sampai ke pengantinnya teh, ada melihat inya berdua pulang betatai. Kayak apa perasaan? Habis itu disuruhnya pulangan. Kak aja, pian hakon lah penyanyi je kesan ulun je. Kayak apa perasaan nang kakak nih? Ayo hadinya aja, gesan mantan terindah ulun je. Buang ke sungai mantan terindah, ada jom melihat gelam buaknya lah. Hakon penyanyi lakian tadi teh. Ayo aja gesan pian dengai aja. Harusnya aku yang di sini je, bukannya. Sakit banget je. Ujar aja bang, alhamdulillah kada suami merasakan. Ada payo kayak orang gitu. Jadi ini di sini suatu keuntungan bagi kita nang belum payo maksudnya. Dan suatu cobaan atau ujian bagi yang merasa payo dan berkisah-kisah payo. Ujian. Jangan terlalu dipikirkan nangai ya guru toh lamunnya kita nih beilmu kada kebutuhan di sini. Maksudnya kada banyak aja tuh. Kada pacangan tak kawin lawan tunggul jadi sini. Sambung lagu tadi. Demi meraih keberkahan dan impian. Berkah adalah sesuatu yang diimpikan oleh seseorang penuntut ilmu. Dengan adanya berkah, insya Allah seorang tersebut bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi lamunnya sudah taliwati sabarataan tadi, niat dalam hati, tinggalkan kenyamanan, tinggalkan yang tersayang demi meraih keberkahan dan impian. Maka apabila sudah terlewati sabarataan tadi, insya Allah jadilah seseorang santri yang bermartabat dan kuat. Mungkin sampai di sini saja kisah dari ulun. Minta maaf, minta halal, minta ridho sabarataan apabila ada kehilapan dan kesalahan. Lamunnya kesalahan nyata bang banyak deh. Karena manusia ini tempatnya khilaf dan salah. Sebaik-baik orang yang salah yaitu orang yang cepat kembali kepada Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.